Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Kominfo Local Talk. Kali ini edisi spesial banget karena kita kedatangan tamu atau guestnya salah satu peserta DA tahun 2021 ini terbilang sangat sukses dalam usahanya karena kita lihat di sekeliling kita ini kafe yang dikelola itu sangat ramai. Jadi sangat pas kalau malam ini kita bincang-bincang santai dengan ownernya. Siap. Selamat malam, Bos. Malam, Kanda. Ini kita santai saja, nah. Siap, Kanda. Jadi terima kasih banget ini diundang bincang-bincang di sini. Siap. Jadi di Kominfo itu kita ada kegiatan untuk mengumpulkan opini-opini para peserta DEA, Ya. khususnya Digital Entrepreneurship Academy. Nah, ini untuk melihat bagaimana sih respon para alumni DEA ini, apa saja yang sudah berubah dari sebelum mengikuti kegiatan ini dan pasca mengikuti kegiatan ini. Siap. Begitu saja. Nah, kita awali saja, silahkan dengan siapa, nanti saya ngobrol dan kita lagi di mana ini, silahkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat Kadaus di Forest Coffee. Jadi saat ini Forest Coffee, kita berada di Forest Coffee. Dari namanya itu bisa dikatakan hutan seperti konsepnya. Konsep ala hutan karena sebenarnya saya memang senangnya mendaki. Oh gitu Iya. ya. Terus kenapa saya jual kopi? Karena menurut saya ya kopi saya harus berdampingan dengan hutan. Oh. Ya, di samping saya menikmati kopi, saya menjaga kelestarian hutan juga, tetap bisa juga melestarikan kopi itu sendiri, seperti itu, Kanda. Kopi dan hutan. Kopi dan hutan itu sebenarnya terkait penamaan seperti itu, Kak. Jadi asal muasal Forest Coffee. Terus Forest Coffee itu berdiri tahun 2017. Saya juga sebagai ownernya didirikan. Jadi sebenarnya ini hanya sebatas hobi saja. Sebatas Hobi kopi yang menghasilkan. ya, sebatas luar biasa. hobi kopi. Senang mengumpulkan kopi dari setiap daerah, dan saya sadar bahwa daerah saya punya kopi yang sangat besar hasilnya dan saat ini kurang dimanfaatkan. Nah, melalui itu saya melihat kenapa tidak saya mencoba untuk mengembangkan bisnis kopi ini lebih besar lagi, supaya Pinrang bisa dikenal dengan oleh-olehnya berupa kopi. Oke, ini di depan kita ini ada contoh produk ya. Ya, Ada contoh produk dari Forest Cafe. siap. Dari kemasannya ini sudah Premium. sangat value-nya ini sudah sangat bisa terukur lah. Ini Siap. kalau dijadikan oleh-oleh ini sangat-sangat pantas ya. Sangat-sangat pantas. Apalagi dengan kemasan begini, ini sudah menjadi gift yang eksklusif ini ya. Nah, sehingga bagi kalian yang berkunjung ke Kabupaten Pinrang butuh oleh-oleh khas dari Pinrang, saya pikir ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Ya. Salah satu pilihan buat mereka yang datang ke Pinrang terus butuh oleh-oleh. Nah ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita syukurnya saat ini kita sudah ada kedai dengan ada 4 outlet. 4 outlet ya. 4 outlet, Pinrang 2 outlet, di Kabupaten Sidrap juga ada 1 outlet, dan Pinrang ada 3 outlet. Pinrang ada 3. outlet, ya. Berarti ada 4 Ada outlet, 4 outlet. sekarang yang dari sejak 2017 itu. Sejak 2017. Tidak hanya itu, kita juga sudah melahirkan produk seperti tadi yang dibilang. Seperti ini ya. Mulai Ini dari ada produknya Forest Coffee Drip. Seperti yang bisa dilihat di depan kita ini ya. Nanti kita bisa nikmati nih, Kak. Siap. Nah, terus ada Forest Coffee Box. Ini isinya 500 gram kemasan bubuk ala rumahan. Jadi tidak ketika kita butuh kopi tidak selamanya harus di warkop, tapi bisa langsung diseduh di rumah. Selain daripada itu kita ada specialty juga. Ada specialty ini biji kopi
yang kita suplai ke warkop-warkop yang ada di berarti Kabupaten Pindrang. selain kedai-kedai yang disiapkan, ini juga mensuplai kopi buat kedai-kedai yang Iya. membutuhkan kopi ya? Selain daripada itu Kak, kita juga punya kopi Green Bean. Heeh. Saat ini kita sudah melakukan ekspor ke Hong Kong. Wah, luar biasa ini. Kita Ekspor, sudah ekspor catat ke itu ya. Hong Kong, terus Ekspor ke Hong Kong. beberapa negara-negara lain juga seperti ke Abu Dhabi, ke Jepang dan Korea. Selain daripada itu kopi-kopi ini juga kita ada di Papua melayani 9 kapal pesiar untuk wisatawan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kopi kita bisa kembali di order sama kapal-kapal pesiar yang ada di sana. Oke. Jadi luar biasa perkembangan bisnis kopi beserta kedai dan mensuplai warkop, warung-warung kopi yang ada baik di Pindrang, di provinsi lain, bahkan di berbagai negara ya. Betul sekali, Kak. Sudah disuplai, sudah didistribusikan ke negara lain. Jadi sebenarnya memang negara kita ini sangat kaya dengan kopi. Jadi beruntung sekali Forest Cafe ini memanfaatkan peluang itu sehingga ini bisa menjadi bisnis yang luar biasa seperti ini ya. Oke. Sekarang begini, beberapa bulan lalu kan kita adakan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy. Anda sebagai salah seorang peserta, waktu itu tentu punya pengalaman dan kesan tersendiri dengan kegiatan tersebut. Kira-kira seperti apa? Saya punya kelemahan di manajemen keuangan waktu itu. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan di EA kemarin, ada satu hal yang paling saya ingin pelajari jauh lebih dalam terkait Canva, dan saat ini saya sedang terapkan Canva itu. Jadi di saat BMC ya, Business Model Canvas. Iya, betul sekali. Oh, Canva juga. Yang kemarin kita ajarkan. Nah, saya terapkan itu. Nah, di situ saya melihat sejauh mana perkembangannya, sejauh mana model keuangannya, sejauh mana administrasi di dalam usaha yang saya sedang jalankan ini. Nah, di situ saya melihat karena memang yang menjadi keterbatasan saat ini adalah keuangan, administrasi di dalam usaha saya yang saya jalankan, Kanda. Oh, begitu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang saya pelajari dari situ. Banyak sekali yang saya pelajari, bukan hanya soal Canva, tapi bagaimana memasarkan iklan, memasarkan produk saya melalui iklan. Dulunya saya tidak punya iklan online. Iya, saya tidak punya iklan online, tapi saat ini saya sudah mulai merambah masuk ke pasar online melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan saat ini saya juga sudah ada akun Shopee-nya. Oh, luar biasa. Nah, itu semua informasinya itu saya dapat dari pelatihan kemarin. Iya, jadi seperti itu, Kanda. Jadi materi-materi yang disampaikan di kegiatan Digital Entrepreneurship Academy ini terbukti sudah manfaatnya sudah dirasakan oleh sangat Forest bermanfaat, ya. Kanda. Nah, kita sedikit ini terkait dengan BMC tadi, Business Model Canvas. Kira-kira ada tidak rencana untuk merubah atau mengembangkan model bisnis yang dikembangkan sekarang? Sekarang ini kan bentuknya kedai-kedai, kemudian membuat produk yang dikemas seperti ini, kemudian bahkan melakukan ekspor gitu. Kira-kira ada tidak model bisnis baru yang sudah ada di kepalanya ini untuk dikembangkan kemudian? Kalau untuk saat ini model bisnis terbaru, karena saya masih belajar soal online tadi. Jadi mungkin kedepannya ini saya akan lebih mendalami soal bisnis online, digital marketing itu. Karena memang apalagi sekarang di era pandemi saat ini sangat susah sekali. Ada pembatasan jam malam, ada pembatasan berkumpul. Nah, terus kunjungan jadi dibatasi semuanya. Nah, jadi kenapa saya mau terjun ke digital marketing, karena memang saat ini yang paling dibutuhkan adalah pemasaran melalui media digital. Kalau pemanfaatan misalnya delivery menggunakan aplikasi on demand kayak menggunakan kurir dan sebagainya. Kalau kurir kita saat ini sudah berjalan, tapi
lagi-lagi saya bilang untuk maksimalnya ini kita masih tahap proses. Oh, Ya, oke, tahap oke, proses. oke. Nah, itu saya bilang tadi melalui pelatihan itu saya sangat banyak belajar Ah, bahwa digital marketing itu memang sangat dibutuhkan di era sekarang. Iya. Jadi saya tentunya melalui pelatihan itu saya banyak-banyak terima kasih. Nah, Dari situ. kemarin kan pada saat DA itu tentu Forest Cafe tidak sendiri kan. Ada teman-teman yang bisnisnya beragam gitu. Ada Iya. yang bisnis bisnis kue, Betul, Kak. bisnis kaos, Keripik. bisnis apa? Ada tidak kolaborasi dari hasil kegiatan kemarin, Kak? Kalau hasil dari kegiatan kemarin tentunya ada banyak kolaborasi yang lahir dari sana, seperti kolaborasi yang dilakukan saat ini dengan Keripik Bacis. Ah, oh gitu. Keripik Bacis saat ini sudah masuk ke pasar retail. Oh. Ya, pasar retail. Nah, dari Keripik Bacis yang masuk ke pasar retail itu mengajak, karena pertemuan tadi di DEA itu. Iya, iya, iya. Dari pertemuan itu mengajak, oh seperti ini loh caranya masuk ke retail, Aha. seperti ini loh caranya memasarkan di toko-toko kecil. Dan itu sebenarnya teman-teman juga diajak seperti itu, teman-teman peserta yang lain. Dan selain daripada itu, selain daripada Bacis, juga ada Donat Lilo. Iya, iya, iya. Donat Lilo saat ini memfasilitasi kita tempat. Oh, begitu. Tempat di mana teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pinrang ini memberikan ruang untuk pemasaran. Ya, Di jadi tempatnya dia ya, di iya, betul. outletnya dia. Oh, Iya. oke, oke, oke. Jadi semua itu saya dapatkan dari kegiatan pelatihan DA kemarin. Jadi selain pengetahuan, juga ada manfaat di sisi jaringan ya, jaringan Betul bisnis sekali, yang Kak. lebih luas Betul gitu. sekali. Nah, gini, ini kegiatan DEA ini akan terus dilakukan di Kabupaten Pinrang, ini akan kita kembangkan terus. Siap. Dan kegiatan tadi ini tentu hasil kerjasama Kementerian Kominfo dengan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang. Nah, saya mau tanya ini, kira-kira sejauh ini bagaimana kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan UMKM seperti misalnya Forest Cafe ini? Sejauh ini sangat-sangat berperan penting pemerintah Ah, terkait pemasaran, pendampingan, Iya, pembinaan. Jadi saya dari Forest Kopi langsung dibina oleh PTSP, iya, iya. langsung dibina, termasuk juga dari kemarin Kominfo sudah melakukan pembinaan terkait bagaimana menggunakan kemasan, bagaimana memilih kemasan, mendesain kemasan yang diterima oleh masyarakat. Nah, itu sudah dilakukan pembinaannya. Untuk itu selain daripada itu, saya rasa pokoknya kalau pemerintah Kabupaten Pinrang ini berbicara soal UMKM itu pasti tidak lepas dari pembinaan. Seperti itu, Kanda. Jadi persoalan pengembangan bisnis kopi ini sepertinya tantangannya tidak terlalu itu ya. Ya. Tidak terlalu sejauh yang disampaikan tadi gitu. Nah, Ya. sekarang saya di Pinrang ini sudah beberapa hari. Siap. Di setiap jalan bahkan lorong-lorong itu pasti ada kedai kopi gitu yang Ya. ini. Nah, bagaimana sih persaingan kedai kopi di Pinrang ini seperti apa? Kalau berbicara soal persaingan, sebenarnya kita tidak memiliki persaingan secara langsung karena kita sudah memiliki market tersendiri. Oke, oke. Contoh saya di wilayah kota, di bagian sini, ini marketnya sekitar sini. Di wilayah kota, ini marketnya sekitar sini. Tapi kalau saya pribadi sih, semakin banyak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pinrang, itu saya akan semakin bersyukur. Semakin bersyukur ya. Artinya kenapa tujuan saya untuk mengembangkan kopi Kabupaten Pinrang itu semakin banyak yang menggunakan. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah, ketika banyak yang menggunakan, kesejahteraan petani kopi kita yang ada di Kabupaten Pinrang itu akan lebih mudah untuk terangkat. Oh, oke. Jadi semakin ramainya kedai-kedai kopi ini justru dirasa lebih menguntungkan Lebih ya. menguntungkan, Kak. Menguntungkan ya. Iya. Nah, berarti segmen yang ditentukan oleh Forest Kopi ini adalah segmen lokasi sih sebenarnya. Iya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar sini yang butuh tempat tongkrongan. Iya, betul. Nah, dan butuh kopi berkualitas tentunya Iya, tidak siap. salah lagi harus ke Iya. Forest Cafe. Nah, sekarang bagaimana strategi Forest Cafe ini menjaga relasi dengan orang-orang yang sering datang ke sini? Pasti mereka ini kan bukan pertama kali datang ke Iya. sini.
Yang jelasnya kalau di Forest Kopi sendiri untuk menjaga relasi satu yang terpenting adalah selalu senantiasa menyapa, Oh iya iya iya. ya, senyum, sapa, Ah, terus mengajak komunikasi, memberikan edukasi. Jadi kopi juga itu selain daripada kita hanya meminum, juga ada edukasinya. oh iya. Ya, juga ada edukasinya. Nah, Seperti apa misalnya seperti apa? contoh ini kopinya pahit. Ah, Pahit itu identik dengan kopi robusta. oh. Iya. Ini kopi robusta ya? Iya, robusta. Ah, Kalau kopinya agak masam, itu identik dengan arabica. Arabica. Iya. Nah, itu edukasi seperti itu. saya kita teredukasi ini. sampaikan. Siap. Ya. Iya iya. Jadi edukasi seperti itu yang kita sampaikan ke customer. Secara tidak langsung itu juga memberikan perhatian kepada customer sehingga customer juga merasa nyaman dan ingin terus datang dan berkunjung ke sini. Berarti orang-orang yang datang itu sebenarnya perlu kembali lagi perlu diedukasi ya. Iya. Kira-kira seseorang yang datang ke kedai kopi perlu ditanya dulu ada tidak misalnya kebiasaan atau pantangan tersendiri misalnya terhadap minuman. Misalnya orang-orang yang punya penyakit mah gitu. Iya. Dia cocoknya minum kopi apa biasanya? Kalau untuk penyakit mah sih sebenarnya cocoknya di robusta. 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 Robusta tapi ada takaran tertentu. Oh begitu. Ada takaran tertentu. Tapi arabica juga cocok. Cuman baiknya dikonsumsi setelah makan. Kalau misalnya pagi setelah sarapan atau makan siang. Kalau robusta juga sebenarnya semua kopi berlaku sama. Karena ya robusta dan arabica memiliki kadar asam cuman berbeda dari Tapi kan presentasinya. Saya mau ngulik dulu nih. Siap, Kak. Biasanya orang tadi kan bagusnya minum kopi itu pada saat sudah makan. Tapi biasanya ada orang minum kopi sambil begadang. Itu bagaimana ceritanya? Nah, kalau sebenarnya kopi terutama robusta karena kadar kafeinnya paling tinggi, itu bisa sampai di 12% kalau saya nggak salah. Inilah yang menyebabkan sebenarnya kita kenapa susah untuk tidur. Akhirnya jadi bukan sengaja untuk begadang tapi memang dirangsang oleh kopi ya. Kopinya itu sendiri, Kak. Iya. Saya banyak dapat ilmu malam ini. Jadi Siap. Jadi kalau mau begadang pilih kopi robusta supaya dipaksa begadang. Dipaksa begadang. Oke. Terakhir. Siap, Kak, siap. Apa harapan dari Forest Kopi ini tentang kegiatan yang sudah dilakukan Kominfo, atau ada tidak saran-saran tertentu bagaimana sih kegiatan tersebut bisa dikembangkan? Saran saya ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya diterapkan kepada Forest Kopi, tapi diterapkan juga ke beberapa pelaku UMKM yang belum sempat hadir atau jadi peserta pada waktu kegiatan tersebut. Nah, terus harapan saya yang lainnya itu semoga setelah kegiatan ini tidak terputus begitu saja, tapi tetap melakukan pembinaan sehingga harapan pelaku usahanya itu untuk menjadi pengusaha yang sukses itu bisa tercapai dengan segera. Atau begini deh, kita Siap. tantang Forest Kopi bisa tidak bekerja sama dengan Kominfo untuk tadi membimbing teman-teman pelaku UMKM lainnya untuk mengembangkan bisnisnya, bahkan nanti bisa menembus pasar ekspor gitu. Siap, insya Allah siap. Gitu ya. Siap. Karena Forest Kopi tadi sudah seperti yang disampaikan itu sudah ekspor ke Abu Dhabi, Siap. ekspor pokoknya ke beberapa negara lah ya. Siap. Jadi bisa jadi ekspor ini, pengetahuan atau pengalaman ekspor ini bisa ditularkan ke pelaku UMKM lainnya dengan Siap. produk yang berbeda tentunya. Siap, Kanda, siap. Saya dengar tadi ada kemiri, ada apa ya kan, itu saya pikir bisa ekspor juga ya. Kedepannya ini kalau memang dipercayakan, sebenarnya kita tidak menggurui, tidak membimbing, tapi kita sama-sama belajar. Nanti kedepannya kita akan membuat satu program setelah nanti melalui para alumni. Iya. Kita mungkin bagusnya membuat satu grup atau satu komunitas kelompok di mana kita fokus bedah produk. Karena salah satu yang menjadi orang tertarik melihat produk kita itu adalah penampilannya. Oke. Ya, selain daripada rasanya, penampilannya juga. Jadi nah ini mungkin kedepannya bisa dikolaborasikan bersama teman-teman, didukung oleh dari Dinas Kominfo untuk memfasilitasi yang saya maksud tadi. Baik. Seperti itu, Kanda.
Terima kasih Siap, siap, atas Kak, bincang-bincangnya malam ini. Baik, Siap. teman-teman Kominfo, ini akhir dari perbincangan kita. Satu hal yang saya bisa dapatkan bahwa bisnis ini berkembang karena sebuah hobi yang bisa menghasilkan. Itu pertama ya. Ada ketekunan, ada disiplin dalam mengembangkan bisnisnya, Siap. fokus dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga bisnis yang tadinya hanya sekedar hobi, ya, memadukan antara situasi hutan dan kopi itu dijadikan satu kolaborasi yang apik, sehingga melahirkan kedai-kedai kopi yang nyaman tentunya, sehingga orang-orang yang datang ke sini dijamin bakal kembali lagi ke sini, ya gitu. Kita tentu dalam bincang ini banyak suara-suara bising, karena memang di sini keramaian, bos. Ini kita di tengah keramaian, ya. Tempatnya kedai kopi itu ya di keramaian, jadi nggak apa-apa kalau tempatnya di sini banyak suara-suara bising, ya. Oke, jadi sekian bincang saya malam ini dengan salah seorang alumni DA. Semoga bisnis Forest Coffee bisa berkembang terus. Amin, amin. Bisa berkolaborasi dengan Kominfo ke depannya. Sekali lagi sukses untuk Forest Coffee dan sukses untuk acara kita malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Satu kali, Kak. Boleh, boleh. Ingat kopi, cari kopi, ingat Forest Coffee. Ingat kopi, cari Forest Coffee. Thank you. Siap. Terima kasih, Kak.